Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, DK Doni The Geyser, dalam program Merah Putih. Langit Jakarta kelabu petang hari. Api membara di Kalibata bersaksi pilu. Dua nyawa melayang karena amarah tak terkendali. Hukum dan nurani kini diuji di depan mata publik seluruh negeri. Kericuan hebat pecah di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pemirsa. Saya, Anda menjadi saksi menyaksikan peristiwa itu melalui beragam media dan viral melalui media sosial. Dan kita tahu bahwa peristiwa itu menyebabkan dua nyawa melayang. Amarah massa tidak terbendung, bahkan sejumlah kios dan kendaraan dibakar. Situasi berubah menjadi mencekam. Kalibata mencekam. Malam ini kami ajak Anda untuk berdiskusi tentang peristiwa itu. Kita tidak mencari atau memperbesar permasalahan, tapi bagaimana mencari solusi konkret agar peristiwa seperti itu tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Kami sudah hadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam diskusi Merah Putih kita malam ini. Saya ingatkan Anda selain bisa menyaksikan melalui layar Nusantara TV, simak juga tayangan kami melalui live streaming di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan silahkan kalau ada komentar, pertanyaan, layangkan, tuliskan di kolom komen atau chat media sosial kami. Langsung saja kita menyapa panelis Merah Putih malam ini. Di sebelah kiri saya, psikolog forensik yang sudah tidak asing lagi, Reza Indragiri. Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Mas. Alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih sudah bersama kami. Kemudian di sebelah Mas Reza adalah Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, apa kabar? Kabar baik, Mas Reza. Sehat. Saya mau menyapa ke sana ya. Iya, Pak Sugeng belum segmen pertama udah tegang aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Sugeng sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kanan saya, ini adalah salah seorang pedagang atau pengusaha yang terdampak dari peristiwa Kalibata mencekam itu, Heni Maria. Kak Heni, apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih bersama kami. Dan di ujung kanan, ini adalah Ketua Divisi Hukum Persaudaraan Timur Raya atau Petir, Nefton Alvarez. Bang Nefton, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Petir. Oke, mikrofonnya jangan lupa. Puji Tuhan, baik. Kenapa dibilang petir, Bang? Ya. Kenapa dibilang petir? Petir itu. Jangan lupa mic-nya, Bang Nefton. Nah, Petir itu singkatan dari Persaudaraan Timur Raya. Jadi itu di dalam organisasi ini tergabung seluruh provinsi Indonesia bagian timur. Timur ya? Ya. Dari mana? Dari Bali ke timur? Ya, dari Bali ke timur. Oke, mantap. Mari sama-sama kita mulai diskusi malam ini. Sebelum kita berbincang, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Dua orang matalang, penagih utang atau debt collector, harus kehilangan nyawa usai dikeroyok. Peristiwa ini bermula dari cekcok setelah matalang memberhentikan seorang pengendara motor di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 11 Desember 2025. Namun konflik yang seharusnya bisa diredam justru berujung kekerasan brutal hingga nyawa melayang. Selain itu, insiden ini pun mengakibatkan aksi pembakaran lapak kios dan pedagang yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Matalang. Pertanyaan publik pun menguat, bagaimana mungkin aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi warga justru diduga terlibat dalam pengeroyokan yang bahkan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa. Di tengah janji reformasi dan profesionalisme aparat Polri, publik kini menunggu Jakarta Selatan.
Malam ini Merah Putih akan mengulas tuntas apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana proses hukum berjalan, dan kemana arah keadilan. Baik, mari langsung saja kita mulai diskusi. Saya mau klarifikasi dulu ke Bang Nefton. 2 korban tewas, anggota Anda atau apa statusnya? Terima kasih. Ya, secara umum sih kalau untuk Indonesia bagian timur secara otomatis tergabung di organisasi petir. Jadi ada yang sudah terdata, ada yang belum. Yang belum terdata itu ya kebanyakan yang baru-baru datang. Baru datang, Ya, merantau. ya, baru merantau ke Jakarta. 2 korban ini perantau baru atau sudah lama? 2 korban ini ya mau dibilang baru juga nggak terlalu baru juga ya, karena kurang lebih udah 2 tahunan 2 mereka. tahunan ya. Iya, mereka merantau ke Jakarta. Jadi petir ini sebenarnya fokusnya apa? Organisasi apa ini? Sebenarnya petir ini adalah organisasi yang kami bangun awalnya, motivasi awalnya itu ya mungkin sama-sama kita tahu ya. Dulu orang Indonesia Timur itu masih terkotak-kotak. Jadi kelompok Ambon, saudara-saudara kita dari Ambon itu berdiri sendiri, dari Kupang sendiri, Makassar sendiri, Bima sendiri. Akhirnya di lapangan itu sering terjadi konflik. Oke. Atau benturan di lapangan itu, sehingga diinisiasi untuk dibikinlah wadah ini. Wadah ini diibaratkan sebagai rumah adat. Ya. Jadi rumah adat semua orang Indonesia bagian timur ada di sini. Nah, puji Tuhan dengan terbentuknya petir ini, sejak itu sudah tidak terlalu ada konflik lagi. Ada tetapi tidak meluas seperti sebelum terbentuknya petir ini. Jadi niatnya positif ya awalnya. Niatnya positif. Nah, tapi tidak terbatas sampai di situ aja. Kami juga petir ini kami punya mimpi besar untuk kami mendorong pemerintah sehingga pembangunan ini merata ke wilayah timur. Sehingga orang-orang Indonesia Timur ini ketika mencapai usia kerja tidak berbondong-bondong ke Jakarta. Ya, ya. Atau Cukup ke di kota-kota kampung halaman besar. saja. Bisa tetap di sana dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dari mana duitnya petir ini, Bang? Kalau duitnya petir ini mau dibilang duitnya sih nggak ada duitnya. Kami Terus? tergerak misalnya ada persoalan, saudara kami ada masalah atau apa, ya kami dari anggota masing-masing kita Ada sumbang. iuran? Ada iurannya, tapi iuran itu juga nggak wajib juga. Tidak wajib, Nggak sukarela. wajib, sukarela. Siapa yang mau berkontribusi ya silakan. Boleh, silakan. Petir itu berbadan hukum, Bang. Badan hukum Badan hukum. Terdaftar dong di Kementerian Terdaftar. Hukum ya. Berarti di ada Kesbang Pol pun struktur, sudah terdaftar. ada strukturnya. Ada. Jumlah anggotanya berapa itu? Karena serta-merta menjadi anggota petir berarti dengan kata lain berapa orang itu orang Indonesia Timur yang ada di Jakarta ini? Kalau yang ada di Jakarta ini sih berdasarkan hasil pemantauan atau penilaian kami itu ya di atas 10.000. Oh, Di banyak ya. atas 10.000 untuk khusus Jabodetabek ya. Itu di atas Sebagai 10.000. sebuah ormas kegiatan kebersamaannya itu dalam bentuk apa itu? Kegiatan kebersamaan kami ya kami fokus kepada ada kegiatan sosial juga. Kegiatan sosial, kemudian ada edukasi kepada saudara-saudara kami yang ada persoalan hukum. Anda yang dampingi. Iya, kebanyakannya sih saya hadir di sana. Misalnya kasus-kasus apa itu? Misalnya saya contohkan pernah di tahun lalu ya, saya lupa bulan berapa, ada saudara kita dari Ambon. Dia ini ada temannya dia orang Betawi, motornya dirampas sama ada saudara kita dari Sumatera. Nah, Dia minta iparnya tolong. ya Dia minta tolong. minta tolong, datanglah mereka untuk tujuannya mengambil kembali motor ini. Tetapi kemudian sampai di situ yang mengambil motornya saudara kita dari Betawi ini, dia menolak untuk mengembalikan, justru dia provokasi lagi, teriakin maling, akhirnya dihakimi sampai meninggal juga. Oke. Nah itu kemudian berkembang isu bahwa itu
penarikan motor. Padahal sebenarnya enggak, itu motor dalam keadaan lunas. Nah, tetapi ya kami sadar bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi dengan kami, publik selalu memframing itu bahwa itu berurusan dengan tarik menarik kendaraan. Tapi 2 korban Kalibata profesinya betul sebagai debt collector. Iya, profesinya sebagai debt collector, lebih tepatnya mereka ini di jalanan atau yang disebut sebagai matelang. Diorganisir oleh petir atau mereka? Oh enggak, Tidak. kami tidak mengorganisir karena itu profesi itu jauh sebelum petir ini berdiri sudah ada Oke. profesi itu. Ya. Jadi tidak terorganisir. Oke. Ada Tetapi satu kami kasus di Bekasi, Ya. karyawan bank yang meninggal dunia itu, Bang. Ya. Karyawan bank kalau tidak salah di daerah Cempaka Putih yang ya. diculik, Ya, yang diculik kemudian itu. akhirnya meninggal ya. Nah, sebagian pelaku merupakan anggota petir. Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa ada yang sudah terdaftar masuk ke organisasi petir, tetapi ada yang belum. Termasuk saudara-saudara kita yang kemarin kasus penculikan sampai dengan terbunuhnya kepala cabang bank itu. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa secara umum orang dari Indonesia bagian timur, kami menganggapnya itu sudah bagian dari petir atau persaudaraan Meski Timur dia Raya. tidak harus mendaftar begitu. Iya, meskipun tidak harus sudah Menjadi tergabung anggota. secara legal atau langsung bertemu dengan kami di Tidak ada kartu DPP. anggota. Kartu anggota ini kami karena memang keterbatasan jadi belum seluruhnya anggota petir itu memegang kartu anggota. Tapi bagaimana Anda bisa mengakui bahwa 2 korban itu betul anggota petir? Gini, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena begitu ada terjadi peristiwa itu selalu minta perlindungan itu ke petir, Termasuk 2 korban ini? termasuk 2 korban ini. Nah, jadi pertama yang di-share peristiwa ini adalah ke grup WhatsApp-nya petir. Oke. Sehingga ya saya mengklaim bahwa semua saudara-saudara kami dari Indonesia bagian timur itu secara otomatis menjadi anggota petir. Ada yang sama sekali kami dari DPP tidak kenal. Tetapi ketika terjadi masalah atau misalkan sakit dan meninggal, kami petir hadir di situ. Oke. Bagaimana supaya memulangkan dia ke Ya. kampung halamannya. Oke, tahan dulu. Saya ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, dari perspektif Anda, kalau polisi melihat organisasi seperti ini, kira-kira seperti apa? Kalau polisi melihat organisasi seperti ini, tentunya adalah sesuatu yang baik ya. Berbadan hukum juga? Enggak perlu berbadan hukum, tidak harus, Tidak harus. ya. Tetapi ketika ada yang mengorganisir, ya, itu akan menjadi satu pintu koordinasi, ya, informasi, komunikasi, kemudian juga bisa melakukan satu hubungan kerjasama Ya. dalam hal pengamanan ibu kota, ya. Oke. Apalagi sekarang apa ya? Kapolda Metro ini kan ada program Jaga Jakarta. Nah, Jaga Jakarta ini kalau saya melihat sebagai program mengamankan dan menjaga ketertiban Jakarta membutuhkan seluruh komponen masyarakat, organisasi. Lebih bagus di organisasi ya daripada tidak di organisasi. Karena dengan adanya organisasi seperti petir atau organisasi apapun, komunikasi, kemudian deteksi dini, kemudian mendapatkan informasi lebih cepat akan didapat. Maksudnya polisi lebih gampang Lebih kontrolnya gampang, ya? ya, Oke. lebih gampang daripada misalnya ya, ini bukan tidak apple to apple. Kalau ada satu dalam praktek terorisme ada namanya lone wolf ya. Iya, iya. Lone wolf itu orang yang melakukan tindakan terorisme yang tidak dia Iya. berafiliasi dengan Sendiri dia. apapun. Ini sulit dideteksi ya. Tapi kalau misalnya ada organisasi, dia bisa melakukan komunikasi. Jadi positif menurut Ya, saya. berarti mitra dong harusnya ya. Betul, Nah kalau ya. mitra, kenapa oknum polisi kemudian akhirnya menyebabkan korban di lingkungan mitranya Nah, gitu? itu adalah potensi yang selalu bisa terjadi dimanapun ya. Itu kembali kepada posisi personal pada saat peristiwa. Nanti Mas Reza lah yang ini. Nah, yang mau saya sampaikan ini mungkin satu analisis saja ya. Datanya belum saya dapat detail. Ini kan pelakunya adalah yang melakukan pemukulan, penganiayaan, pengeroyokan ini kan adalah 6 orang anggota Yanma ya.
Anggota Yanma itu pelayanan masyarakat, pelayanan markas itu di Polri itu adalah tempat orang-orang diparkir yang diduga dia melakukan pelanggaran. Jadi orang-orang yang memang bermasalah ya, banyak nih ya. Jadi diparkir di situ dari pangkatnya rendah sampai bahkan mungkin perwira tinggi Iya, ya. iya. Nah, potensinya ini orang-orang mumet gitu loh. Orang stres maksudnya. Iya, mumet lah ya. Karena dia tidak punya jabatan ya, mungkin dalam posisi hukuman tidak bisa naik pangkat, Iya, pangkatnya bahkan diturunkan. Ya ini orang-orang yang mungkin bermasalah. Nah, yang apakah 5 orang ini atau 6 orang ini termasuk orang yang diyanmakan atau memang dia sedang penugasan di Yanma? Yanma ini satu unit untuk memberikan bantuan sebagai unit bantuan daripada di bawah Propam ya. Dia misalnya melayani upacara, perbengkelan, Ya. peralatan. Pokoknya nggak polisi banget lah ya. Enggak elit banget lah ya, enggak elit gitu. Jadi mereka diparkir di sana. Ini kejadian bukan karena rebutan lahan, bukan soal ini, Oh gepeng. enggak, ini menurut kalau saya lihat itu saya tidak tahu peristiwanya ya, tapi itu kan seketika ya. Iya. Seketika ya kalau Ya saya apa lihat. sih yang membuat orang seketika bisa sampai berkonflik kalau nggak karena soal kekuasaan, jabatan atau mungkin Emosi ya, emosi. bisa emosi Ya dapurnya sesaat. terganggu kali Pak. Eh, Nanti Mas Reza itu. itu saya belum dapat informasi lebih detail apa peristiwanya, tapi yang secara umum kan yang diambil, yang mau diambil ini juga polisi katanya yang bawa motornya ini. Nah ini harus dianalisis nih. Perusahaan finance, saya kan punya kantor advokat ya. Iya. Itu perusahaan finance tuh punya 2 model dalam penanganan bad debt ya, kredit macet. Kredit macet yang masih bisa ditangani oleh lembaga pembiayaan sendiri, Persuasif ditangani oleh recovery, bagian recovery itu ditangani. Begitu ditangani untuk apa? Untuk debitur yang masih kendaraannya masih ada. Ya, itu ditangani oleh bagian recovery ya. Disurati kooperatif atau tidak. Kalau disurati tidak menjawab, dia datang, dia cek kendaraannya. Kalau sudah tidak ada, ini kan tunggakan makin membengkak Berjalan, nih ya. Tunggakan yang membengkak mempunyai dua aspek ya. Satu, semakin menambah tingginya bad debt dan kerugian. Kedua, performance perusahaan jadi buruk di dalam soal keuangan. Kalau ini kemudian sudah lebih dari 6 bulan, performance keuangan sudah buruk, ini ada potensi supaya performance keuangan baik, dia di write off ya dari buku. Tetapi bukannya berarti itu tidak ditagih. Oke. Nah, debitur yang kemudian dikategorikan nakal karena di rumahnya sudah tidak ada, ditanya di mana, ada yang dialihkan ke pihak ketiga dengan berbagai bentuk ya. Iya, iya. Dia jual, dia gadaikan, atau dia serahkan pada ormas. Nah, ini tidak ditangani oleh bagian recovery ya. Oleh Disupkan lembaga pembiayaan dikerjasamakan dengan satu badan hukum yang melakukan penagihan ya. Nah, badan hukum yang melakukan penagihan ini sudah ada peraturan dari OJK ya, peraturan tahun 2023 yang terbaru. Badan penagihan ini harus dia punya badan hukumnya perusahaan ya. Kemudian mereka harus tersertifikasi ya. Tersertifikasi. Kalau tersertifikasi artinya dia harus melakukan penagihan sesuai peraturan OJK. Oke. Nah, yang tidak boleh itu ada beberapa tuh. Tidak boleh dengan kekerasan, paksaan, lewat dari jam 10 malam, tidak boleh hari Minggu, harus dilakukan dengan persuasif ya. Nah, itu harus dilakukan. Ada SOP-nya lah ya. Ada SOP. Tetapi ada lagi model ketiga. Perusahaan ini karena tidak juga dapat, dia berikan juga pada Matel nih. Iya, mata elang. Yang mungkin pihak ketiga lagi. Oh, disubkan lagi. Disubkan lagi mungkin ya. Meminimalisir risiko, memindahkan risiko kepada pihak lain. Karena dia sudah juga tidak bisa menemukan, dia memindahkan. Nah, Matel ini yang memantau di jalanan. Iya, inilah yang membuat pecah Kalibata ya. Iya, Oke, mungkin di tahan situ dulu ya. Pak Sugeng. Gitu Saya ya. ke Kakak Heni dulu karena Saya masih mau tanya. Iya, nih. sabar dulu. Nanti saya kasih spesial ini khusus buat Mas Reza. Karena saya butuh analisa profesionalnya. Anda korban kan? Nah, coba Iya. ceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi di Kalibata malam itu secara lengkap dan apa yang Anda saksikan sendiri.
Selamat malam semuanya. Mungkin saya di sini Heni Maria. Mungkin izin menyampaikan dari sisi saya sebagai korban saja yang terdampak ketika itu malam itu saya mendengar dari adik saya bahwa terjadi kerusuhan. Adiknya di mana? Adiknya di lokasi, saya Di masih di lokasi. luar. Oke. Kerusuhan apa nih? Oh pokoknya ricu deh ricu gitu. Kita juga terus terang aja kita nggak tahu menau kan. Karena memang walaupun mungkin lokasi di TMP tapi kita tidak tahu persisnya seperti Persisnya. apa. Lalu udah tuh, oh kita dievakuasi nih kak. Udah dievakuasi, udah cepet-cepet siap-siap. Tapi makin malam itu makin rame. Jam Bahkan berapa tuh? jam sekitar di atas jam 10 malam itu udah makin rame. Oke. Makin rame ternyata udah terjadi, udahlah ya mohon maaf ya terjadi tindakan yang mungkin anarkis atau apa, mungkin ada, ya itu dia mungkin dampak dari suatu kemarahan, ada masa tuh yang lebih dari ratusan lah. kurang Aset Anda lebih. di situ apa aja? Banyak ya karena kebetulan saya bukannya stay together itu, jadi memang kita punya kayak freezer, kulkas, chiller, blender, bahkan sampai yang kayak island segala macam, cooker hood apa, jadi itu ya, Itu ya yang lumayan lah. terdampak ya. Rusak Terdampak. semua atau gimana? Sebagian besar rusak yang alat perangnya karena dari dapur mungkin apinya merembet dari sebelah yang udah terata tanah itu, jadi dia akhirnya ya sampai speaker saya tuh Harman Kardon ya habis semua Berarti gitu. terdampak ya. Artinya titik awal bukan di situ ya. Titik awal nggak jauh dari situ sih, tidak jauh dari situ, tapi kita mungkin imbas dari ya itu dia mungkin api, namanya api kan pasti menyebar ya gitu. Udah nggak bisa dipakai lagi dong. Nggak ada sisa-sisa alat lagi. Ya paling bangku-bangku juga udah pada rusak sih, bangku kayu, lampu-lampunya juga pada hancur. Yang saya sayangkan tuh saya baru renovasi sekitar bulan Juli. Oh. Dan juga baru ganti suasana, bahkan piringan dari piring biasa saya ganti hot plate. Nah itu ya lumayan banget sih. Habis Maksudnya, kerugian berapa total? buat saya sih cukup fantastis lah. Berapa? Ya karena kita baru pindah ke tempat yang kecil, lalu kita pindah tempat yang lebih besar, lalu kita renov, nah itu ya puluhan lah. Berapa juta, miliar? Ya enggak sih, pokoknya Berapa? ya Sebut saja nggak apa-apa. kalau saya inventaris kemarin dari laporan sih, karena saya beli barang-barang kan lumayan berbobot ya, karena untuk jangka panjang saya seorang chef ya kebetulan, jadi ya hampir 100 juta lah, hampir lah untuk barang-barang saya itu, karena mungkin karena pindah tempat yang baru itu benar-benar beli banyak yang baru itu kebetulan. Apalagi kalau chef pasti Harus- detail ya, alatnya nggak sembarangan ya. Iya kayak misalnya saya punya cooker hood itu merek TK gitu-gitu kan, jadi walaupun Oh. tempatnya mungkin tempatnya biasa lah kita bilangnya, tapi kita peralatan perangnya tuh untuk jangka panjang kalau saya tuh. Kalau ini saya tahu betul, karena istri saya juga chef. Jadi saya tahu betul investasi di bidang kitchen ini luar biasa. Mas Reza, saya butuh bantuan analisa Anda komprehensif, silakan. Sebetulnya saya masih punya beberapa pertanyaan. Boleh. untuk- Tapi jawab dulu yang tadi. Oke, begini. Berarti kita sedang berhadapan dengan efek brutalization effect, bahwa sebuah peristiwa yang harus saya katakan pelanggaran hukum ya. Apa yang dilakukan oleh Mattel itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, Iya, termasuk kan? bisa, Oke, ada sebuah pelanggaran hukum oleh masyarakat sipil, barangkali dari organisasi petir, abang yang bisa memastikan betul atau tidak. Kemudian ditangani oleh sejumlah personil polisi yang sayang beribu sayang juga dengan Melanggar menggunakan hukum. cara-cara Iya. melanggar hukum. Jangan-jangan polisi ini di bagian dari sub-sub tadi. Gitu. belum tahu ya kan, masih proses terus. Mungkin mereka tidak melihat dua orang ini sebagai apakah mereka ini bagian dari petir, apakah mereka ini Iya. Mattel, Iya. mungkin 6 orang polisi itu tidak lihat itu. Iya. Yang jelas mereka melihat sejawat mereka sudah mendapat perlakuan yang tidak baik oleh barangkali anggota petir. Saya gunakan kata barangkali ini Bang, jadi bisa dikoreksi ya. Selesai? Ternyata belum. Perkiraan saya ada retaliasi, serangan balik. Berupa penindakan laporan ke polisi? Bukan. Dialog juga bukan. Retaliasinya berupa kekerasan juga. Iya. Nah, kekerasan 1 tambah parah jadi kekerasan 2, tambah parah lagi jadi kekerasan 3. Ini yang diistilahkan sebagai efek brutalisasi. Ujung-ujungnya apa? Ya berat untuk saya mengatakan ini. Tetapi ini kan laksana peribahasa. 2 gajah bertarung, pelanduk terjepit di tengah-tengah Jadi kan. korban, Ada ya. 2 gajah. Ini bukan partai nih Bang. Gajah ini bukan partai Ya, maksud saya. tapi ini. jangan juga bilang gajah sambil lihat ke saya. Oh, gitu. Oh, iya. Justru kan saya lihat Mas Sugeng. Oh, iya, oke, silakan. Saya sebut gajah tidak berasosiasi dengan partai ini. Saya juga nggak tahu apa maksudnya. Ini peribahasa. Beda. Tepi jurang ini soalnya. Tapi kan memang peribahasa, Iya, peribahasa peribahasa. yang umum digunakan. Jadi Iya, kita iya. terima. Jadi Oke, masuk. Ya, ada 2 gajah. Heeh. Anggaplah 6 orang oknum dari institusi tertentu. Dan ada 2 orang yang juga representasi sebuah komunitas yang besar di Iya, ibu kota. iya. Ketika mereka kemudian baku hantam, yang menjadi korban paling besar siapa?
pihak-pihak yang tidak Iya. ada urusannya dengan Iya. konflik dua pihak itu. Iya, salah Termasuk satunya adalah ini. Kak Heni ini. Iya. Nah, ini yang disebut sebagai pelanduknya. Oke. Nah, Tengah ya. Iya. Kalau kita lompat jauh ke depan, berarti kita harus mendahulukan. Tapi begini Bang Penyikapannya Reza, mana ini? pendekatannya Sebentar. apa? Ekonomi, ya kan? Ini problem ekonomi sebetulnya, ya. Problem ekonomi loh. Dia mau jadi DC karena tadi baru 2 tahun mungkin nggak punya kerjaan, ya. Si yang punya motor juga nggak bisa bayar apa? Nah, itu juga problem ekonomi. Pada titik ini si Yanma sesungguh- juga mungkin lagi Iya. bumpat nggak punya duit. pada titik ini sesungguhnya muncul pertanyaan. Tadi kan Pertanyaannya? Bang Mas Sugeng mengatakan ada Jaga Jakarta. Jaga Iya, Jakarta. Nah, ya. jadi bagaimana Polda. Polda Metro Jaya membangun kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat kan? Iya. Tapi sekarang saya tanya realitasnya nih Bang. Petir, khususnya Matel, itu menurut Abang di mata polisi diposisikan sebagai mitra atau justru diposisikan sebagai target operasi? Nah, Baik, saya jawab ya Bang Reja ya. Bahasa target operasi apa ya? Ekstrim ya? Ekstrim Iya, ya, ngeri karena kali. karena cara kerja polisi, saya kan ahli bukan ahli ya, pengamat tentang kepolisian dan hukum ya. Iya. Polisi tidak Kayaknya ada status lebih dari itu deh. tidak Tapi nggak disebut. mentargetkan pada kelompok, tapi pada perbuatan. Ini Oh, prinsip iya, iya. pidana. Iya. Oke. Prinsip pidana ya. Tapi kalau perbuatan itu berkumpul dalam satu kelompok, Nggak ada kebetulan soal, nggak ada masalah. soal. Orang Oke. kumpul ya, Iya. ada sekelompok Matel lagi di pinggir jalan nggak ditangkap. Iya, iya, iya. Tapi Selama tidak kan ada tuh, perbuatan dia melawan hukum. ngeliatin itu tidak ditangkap Iya. karena itu bukan perbuatan yang melawan Melawan hukum. Ya, begini. Oke, sebentar. Begini. Saya punya TO sendiri, yaitu kita rehat dulu ya. Ah. Karena nanti beliau kan belum merespon tadi Iya. pertanyaannya Mas Reza kan. Jangan kemana-mana, kita segera kembali. Tetap bersama kami di Merah Putih. Menurut saya sih itu kayak pengeroyokannya juga sebenarnya nggak masuk akal aja, tiba-tiba dikeroyokin nama warga. Padahal kan kalau dari sosmed-sosmed ada yang bilang konspirasinya itu dari pihak kepolisian juga. Cuman ya itu parah sih. Nggak adil gak sih polisi tiba-tiba tuh dikejar debt collector dan dia ngepung gitu loh si debt collectornya itu. Kan ini kan polisi ya. Ya dia yang punya wewenang lah atas kepentingan masyarakat gitu loh. Bisa-bisanya berurusan sama debt collector. Menurut saya kalau sudah sampai merenggut nyawa manusia lah ya, itu udah berlebihan. Seharusnya tuh ditindak lebih lanjut untuk oknum-oknum yang merenggut nyawa itu. Semua hal yang berlebihan terhadap penyelesaian masalah itu tidak benar gitu. Misalnya salah satu contohnya pengeroyokan yang terjadi tersebut. Sebenarnya juga DC juga meresahkan warga juga kan, karena mereka ibaratnya dengan cara yang agak kasar gitu kan ya kan. Terus juga ibaratnya emang perlu ada penyelesaian dari antara dua pihak itu dengan kegiatan yang lebih beradab gitu dibanding cara pengeroyokan segala macam. Sebenarnya sih nggak meresahkan juga ya, tapi kalau dari untuk yang seharusnya untuk para masyarakat yang masih ngutang harusnya dibayar lebih dulu gitu. Sadar sih, harus sadar aja sih gimana. Kan dia tahu nih merasakan ya zaman sekarang ini kan ya. Infonya juga ada banyak gitu loh. Kayaknya udahlah berhentilah kayak jadi Matel gitu. Dari orang-orang yang ngutang lah ya, orang-orang yang ngutang. Sebenarnya untuk Matalang ini kan sebenarnya dia cuma melaksanakan tugasnya saja. Meresahkan, soalnya kebanyakan itu kayak antar sepihak doang misalnya kan, nggak kayak atas perizinan atau segala macam ataupun hal itu juga. Matalang mungkin samperinnya ke rumah aja, nggak usah langsung di jalan kalau nggak mau kayak kerusuhan kayak gitu lagi. Harusnya sih dari kepolisian lebih mengusut lagi gitu loh tentang ya Matel. Penagihannya mungkin bisa lebih
di apa namanya, bisa lebih teratur lagi lah ya, bisa jadi tidak menimbulkan masalah sekitar gitu. Mungkin kita lebih mengharapkan ada konsolidasi antara dua pihak agar lebih penyelesaiannya itu lebih enak juga antara dua pihak. Jadi mungkin dari pembawaannya ataupun juga dari cara ngomongnya, perlakuan juga harus diperhatikan juga antara polisi atau bukan polisi juga, antara semua warga dengan DC terkait tersebut. Kekerasan apapun alasannya, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang, tidak bisa dibenarkan. Ya, saya percaya soal itu. Nah, Bang Nefton, Anda komentarin tadi pendapat masyarakat, termasuk diskusi yang berkembang di studio malam ini. Silakan. Oke, pertanyaan Bang Reja ini menarik bagi saya nih. Nah, tadi Bang Sugeng menyatakan bahwa harusnya tidak menjadi target operasi karena itu adalah profesi. Betul, semestinya seperti itu. Tetapi fakta di lapangannya yang benar adalah Bang Reja Dijadikan TO. TO. Boleh Jadi itu sebenarnya polisi itu melanggar HAM tuh lo begitu. iya, Lanjut, Bang. sebenarnya TO-nya ini bukan hanya dari pihak penegak hukum, tapi TO dari masyarakat juga. Mungkin pernah ada juga cukup viral di media sosial. Kalau nggak salah 2 bulan lalu atau bulan lalu, itu Matel ini sedang di pinggir jalan, dia lagi ngetik-ngetik. Kemudian tiba-tiba datang sekelompok ormas, langsung ditusuk. Sementara orang ini tidak melakukan kejahatan apa-apa. Sehingga tadi saya sampaikan bukan hanya menjadi TO penegak hukum, tapi juga TO masyarakat. Terkadang ada juga mereka sedang ketik-ketik di pinggir jalan, tiba-tiba dibawa polisi. Ketika Polisi yang tangkap. Iya, ketika tidak ditemukan kesalahannya yang bertentangan dengan hukum, dibina kemudian dilepaskan lagi. Nah, itu seperti perlu saya ceritakan juga bahwa profesi Matel ini sebenarnya bukan kemauan kami. Bukan kemauan anak-anak yang setiap hari di jalan, tetapi karena keadaan. Ada yang karena di PHK, sehingga tidak ada lagi pilihan lain daripada anak istrinya ini nggak makan, dia mencoba peruntungan dengan menjadi Matel. Tetapi ketika dia menjadi Matel, ya banyak ancaman yang dia sudah tahu. Dia udah tahu risikonya kan? Dia sudah tahu risikonya karena ini sering terjadi. Ancaman nyawa seperti kemarin yang terjadi. Ancaman di penjara itu sering banyak yang masuk penjara gara-gara Matel itu. Nah, masalahnya di mana? Kalau Matel ini mereka berpegangan kepada undang-undang fidusia. Ketika terlambat berarti ditarik. Yang ada di mindset mereka hanya terlambat, nunggak, tidak bayar, tarik barangnya. Nah, eksekusi kembali, tarik kembali barangnya untuk diserahkan ke leasing. Sementara untuk masyarakat umum itu dia berpegangan kepada putusan PMK-nya. Putusan MK. Iya, putusan MK, PUU itu kan berdasarkan hasil uji undang-undang itu kan. Di situ undang-undang itu PMK itu dia mensyaratkan bahwa boleh dilakukan eksekusi jaminan fidusia dengan catatan tidak ada keberatan dari pihak debitur. Sukarela dengan dia debitur yang menunggak ini, yang wan prestasi, dia mengakui dia wan prestasi, terus dia sukarela menyerahkan, boleh. Ada kejadian itu sukarela di lapangan. Nah, itu persoalannya. Sebanyak apa orang itu. Tapi kan Matelnya juga tahu nggak ada orang mau sukarela. Nah, justru itu, sehingga makanya tadi saya sampaikan Matel dengan kebenaran hukumnya yaitu undang-undang fidusia. Terlambat tidak bayar 3 bulan, 4 bulan, tarik. Aset tarik. Sementara debitur yang nakal ini dia senjata hukumnya adalah PMK ini. Kalau mau dieksekusi mana perintah eksekusi dari pengadilannya. Jadi sampai kapanpun dua ini tidak pernah ketemu. Sepanjang tidak ada itikat baik dari si debitur yang nakal ini yang sudah nunggak. Tapi cara-cara Matel yang di lapangan itu kan juga nggak mungkin selama ini setahu saya tidak dengan cara baik-baik kan, tidak minta kulonun permisi boleh saya tarik barangnya, nggak bisa begitu juga. Pertanyaan saya, misalnya abang nih, abang nunggak, saya datang, abang kembalikan dong itu mobilnya abang kan udah nggak sanggup bayar. Saya lawan.
Itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi. Naturalnya begitu gitu kan? Makanya saya tapi kan Mattel ini kan sudah tahu pasti akan berhadapan dengan konflik seperti itu kan? Iya, karena tidak ada pilihan lain lagi. Target dia tetap harus tarik barang. Iya, karena banyak yang belum memahami bahwa ketika dia melakukan eksekusi secara paksa, ini ada dampak pidananya. Iya. Banyak yang belum karena nggak menyadari ketemu, akhirnya pecahlah seperti di Kalibata kemarin. Iya. Sebentar, sebelum ke sini saya kembali ke Kakak Heni lagi. Anda kan jadi korban di situ, dan banyak teman-teman Anda juga di situ kan? Iya betul. Tahu nggak selain Anda, teman-teman yang lain itu mengalami kerugian yang sama besar, lebih besar, atau kira-kira seperti apa? Mungkin saya sebetulnya ini sebenarnya kapasitasnya dari paguyuban, tapi di sini saya hanya menilai dari sisi korban saja. Kebetulan saya pribadi mewakili diri saya sendiri. Ada paguyubannya yang di situ? Ada sebetulnya mengatur, tapi kan kebetulan karena dipanggil karena saya viral ini, jadi saya yang mungkin di sini sebagai korban. Teman-teman juga terdampak, tapi variasi lah. Temu ada yang rata tanah itu kan udah mereka juga mungkin kiosnya besar juga, lebih besar dari saya. Pastinya propertinya juga lebih banyak dong, gitu. Jadi banyak yang lebih besar kerugiannya kan? Ada inilah kita bicaranya fluktuatif lah kalau untuk ini kerugian. Karena Anda jadi korban, kan berarti kan hati kecil pasti menyalahkan keadaan. Kalau tidak karena ada si A, si B, pasti nggak akan rusuh gitu kan, nggak ada yang bakar-bakar gitu. Ya sebetulnya dalam hati karena kita juga posisi yang bingung karena tidak tahu menau ya sempat gimana sih kita oke lah secara nilai bisnis kita rugi, tapi lebih rugi itu adalah investasi ketika kita sudah memulai mengembangkan bisnis tersebut dan punya tanggung jawab dan tiba-tiba jadi terdampak yang kita nggak tahu apa-apa. Itu yang jadi concern saya tuh sedih banget, dan ternyata duka saya itu menjadi duka nasional lah dibilangnya. Saya hampir semua bersimpati akan hal tersebut, dan sebetulnya ini kalau dibilang adalah tragedi atau musibah yang sama-sama tidak kita inginkan sih sebetulnya. Salah siapa kejadian ini? Kalau salah, saya kurang paham untuk masalah kesalahan. Yang jelas bukan dari pihak saya pribadi, dan mungkin para pedagang terdampak juga bukan. Jadi siapa yang bisa disalahkan? Siapa yang bisa diminta pertanggungjawaban? Siapa yang bisa diminta ganti rugi? Ya, makanya kemarin mungkin saya sempat memberikan statement yang mungkin bisa saya klarifikasi di sini adalah ini adalah bagian dari musibah. Saya mungkin hanya meminta support aja kemarin secara spontanitas. Mungkin ada yang di luar kapasitas saya dalam menyampaikan. Saya mohon maaf untuk hal tersebut. Tapi yang jelas saya ini sekarang belum bisa berdagang. Mungkin dengan beberapa teman-teman lain juga belum bisa untuk berdagang. Dalam jangka waktu yang belum tahu sampai kapan ya? Iya, belum tahu. Tergantung nanti kemampuan tiap orang. Cuma untuk saya pribadi saya belum mampu untuk membuka ulang lagi. Berarti kan Anda sudah jatuh tertimpa tangga begitu? Betul, bahkan keinjak ya dengan tambah ada tambahan-tambahan. Dalam kondisi seperti sekarang ini sebagai seorang pelaku usaha, Anda mau minta tolong ke siapa? Kalau minta tolong mungkin saya ya belum tahu juga, karena saya pun juga memikirkan karyawan-karyawan di belakang saya ini yang kebetulan juga masih ada keluarga apa. Dan kenapa kemarin saya spontanitas menyuarakan, karena saya bersama mungkin dari pedagang tenda, saya mulai usaha itu dari tenda kecil-kecilan, di mana saya tuh sering merasakan kepada para pedagang itu selama 3 tahun di sana, kita kalau musim hujan itu kadang sama sekali nggak ada dagangan laris tuh sering banget. Dan juga apalagi di situasi setahun terakhir ini kita benar-benar bertahan. Dan sekarang dengan kondisi seperti ini kita benar-benar mohon maaf ya minus. Itu yang kami rasakan dari sisi korban yang kita nggak tahu. Boleh saya tanya ke Kak Heni, lahan yang menjadi tempat usaha itu memang lahan yang diperuntukkan untuk niaga atau bagaimana sebetulnya? Kalau untuk hal tersebut kebetulan disayangkan, saya kurang paham karena di situ saya kan hanya pelaku usaha. Bayar iuran nggak? Gitu, saya juga kan bekerja sama juga dengan ada saudara yang biasa mengurus. Kalau saya ini kebetulan karena kembali lagi saya sebagai viral korban terdampak, jadi saya tuh hanya mengikuti saja untuk karena pada ada di situ pada buka usaha ya udah kita rame-rame buka usaha di sana. Tapi nggak ditagihin retribusi atau iuran tiap bulan nanti gitu? Mungkin kalau untuk hal tersebut bukan kapasitas saya menyampaikan, dan juga kebetulan memang saya itu chef di situ, saya juga bekerja, jadi saya mungkin kalau untuk hal tersebut yang lebih kompeten dan lebih tahu itu adalah adik saya. Adik yang operasional. Betul. Anda lebih ke investornya. Investor aja nih, nilai sekian kamu kelola gitu kan. Saya cari duitnya, saya ngutang di bank. Tapi bayar sewa ke siapa nggak di situ per bulan, per tahun? Intinya kalau untuk itu mungkin yang ngatur adik saya sih, nanti mungkin untuk lebih detailnya bisa confirm dengan Paguyuban karena koordinator, kalau kita bicara koordinator. Oke, karena kalau nggak jelas juga nih Pak Sugeng, ini kan sudah jatuh tertimpa tangga, kepencet lagi apa kan? Iya, tadi betul. macam-macam istilahnya gitu kan? Iya. Anda melihatnya seperti apa? Saya tidak cukup punya kecakapan untuk mengomentari situasi yang Kak Heni hadapi.
Saya ingin mengomentari tadi ketika Abang mengatakan realitasnya justru Matel atau bahkan mungkin petir seolah menjadi TO, menjadi target operasi. Tidak hanya oleh otoritas penegakan hukum, tapi juga oleh masyarakat luas. Itu yang saya risaukan. Kenapa saya bertanya realitasnya Polda Metro Faktanya Jaya ini memang misalnya begini. memposisikan Matel ini sebagai mitra untuk menjaga Jakarta atau justru target operasi yang dianggap merisaukan Jakarta. Nah, sebetulnya saya sudah punya ramalan tentang kira-kira jawabannya akan seperti apa atas pertanyaan saya itu. Kenapa? Terkenang oleh saya di Amerika Serikat itu, Mas, ada riset yang mengejutkan bahwa kalaulah harus dibandingkan antar etnik di Amerika Serikat, potensi mati, tepatnya resiko kematian warga kulit hitam itu lebih tinggi Betul. daripada etnik-etnik lain. Hispanik gimana Hispanik? Tinggi juga, tapi tetap yang paling tinggi adalah Iya. warga kulit hitam. Iya. Apa sih penjelasannya? Terjelaskan lewat implicit bias implisit. Bahwa ini bukan lagi masalah secara rasional menangkap ciri-ciri calon-calon pelaku kejahatan. Apakah dia menampilkan gelagat mencurigakan? Apakah dia membawa barang-barang yang mencurigakan? Tidak, tapi implicit bias. Pokoknya kalau itu orang kulit hitam, maka seketika di benak otoritas personil penegakan hukum itu muncul kewaspadaan yang eksesif, kewaspadaan yang ekstra, yang berlebihan. Sehingga mereka menjadi lebih impulsif untuk menggunakan cara-cara kekerasan guna melumpuhkan orang yang secara subjektif, secara bias dianggap akan menampilkan perbuatan berbahaya ini. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Mulai dari menggunakan pentungan sampai paling ekstrim adalah menggunakan senjata api ke arah bagian tubuh yang mematikan. Nah, apa yang saya katakan? Kalau implicit bias ini juga terus bermain-main di kepala personil penegakan hukum dan tidak sesegera mungkin dibendung, saya khawatir realitas nanti kegelisahan sosial sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat. Masih ingat dalam kasus Black Lives Matter ya, bagaimana orang kulit hitam disakiti dan dibunuh dengan begitu gampangnya. Jangan-jangan juga akan terjadi di sini. Tentu saja saya tidak berharap demikian. Tetapi ini menjadi isu yang sangat serius bahwa yang namanya implicit bias implisit secara signifikan diketahui mempengaruhi alam berpikir dan pola kerja personil penegakan hukum di Amerika Serikat. Jangan sampai bias serupa bermain-main di kepala personil penegakan hukum kita di sini. Anda mengatakan itu sebenarnya sudah ada kecurigaan bahwa itu terjadi di aparat penegak hukum kita. Tadi saya katakan, ketika saya mengajukan pertanyaan, sesungguhnya saya sudah punya ramalan nih. Kira-kira jawabannya seperti apa? Ternyata benar. Kenyataannya di lapangan begitu. Bang Reja, saya meluruskan ada satu statement ya Bang Reja. Yang saya maksud target baik dari penegak hukum ataupun masyarakat itu adalah Matel. Atau umumnya debt collector, bukan petirnya. Kami petir ini dengan Polri bersinergi. 2 hari sebelum terjadinya peristiwa ini, kami masih diundang ke Polda Metro oleh Dir Intelkam supaya sama-sama itu yang tadi slogan jaga Jakarta itu. Slogan itu ya kami diundang. Jadi setiap kali ada momen-momen seperti itu pasti kami diundang. Jadi kembali saya luruskan bahwa petirnya tidak, tetapi yang menjadi target operasi adalah Matel atau secara umum debt collector karena dianggap profesi yang memaksakan kehendak. Sudah ada aturan yang mengatur bahwa eksekusi jaminan fidusia itu harus berdasarkan penetapan pengadilan, tetapi pada prakteknya itu sulit dipenuhi sehingga mau tidak mau dengan cara-cara yang seperti yang sering terjadi akhirnya menjadi polemik dan ditolak oleh masyarakat pada umumnya. Matel itu sendiri, lagi-lagi pertanyaan serupa. Matel itu sebuah badan usaha yang punya registrasi hukum atau bagaimana, Bang? Itu sosiologis. Jadi Matel itu bukan sebuah badan usaha. Bukan badan usaha. Kumpulan orang saja. Bukan juga. Itu adalah penilaian sosiologis ya masyarakat. Karena apa? Karena keahlian mereka mendeteksi lebih cepat ya pergerakan kendaraan seperti elang gitu loh ya. Mereka punya aplikasi yang bisa mendeteksi ini motor ini masuk di dalam data yang sudah menunggak lama. Dan dia cepat gitu. Nah, ini terlatih, makanya disebut mata elang. Bukan sebagai kelompok, bukan sebagai badan usaha ya, bukan sebagai bentuk pekerjaan, tapi istilah sosiologis.
yang disebut pekerjaan itu debt collector. Debt collector, Gitu. Tapi debt ya. collector itu tidak punya penilaian positif negatif ya. Karena Iya. debt collector adalah penagih hutang. Iya. Itu satu pekerjaan yang Kalau debt sah. collector kan menginduk ke organisasi juga kan? Iya, tadi kan saya bilang, makanya begini, saya mau pertajam lebih mendetailkan ya. Pekerjaan debt collector itu tidak boleh polisi kemudian pernyataannya Pak Reza bias implisit. Tidak boleh nih polisi punya bias implisit terhadap pekerjaan debt collector ya. Polisi harus bekerja untuk meniadakan yang namanya kejahatan. Walaupun dalam ilmu kriminologi potensi kejahatan ada pada satu kelompok-kelompok tertentu ada, tetapi tidak boleh kemudian ini prasangka yang dikembangkan ya. Kalau tadi betul Matel ditangkapin, saya nggak percaya ya. Konyong-konyong ditusuk katanya tadi itu. Nah itu kan masyarakat, ya kan? Jangan dibilang salahkan ke polisi. Konyong-konyong Tangkap dijemput, ada, ditarik. Oke. mungkin ada, karena dia adalah target pelaku kejahatan mungkin dikaitkan dengan satu tindakan sebelumnya, ya. Jadi polisi harus bekerja, makanya ketika ditangkap, ya, yang ini berhak apa? Makanya petir harus punya divisi hukum, ya. Begitu dia ditangkap tidak punya pembuktian bahwa dia tangkap, tuntut, gitu loh. Karena saya kan juga keliling Jakarta, bertemu dengan kelompok-kelompok Matel nggak ditangkap di pinggir-pinggir jalan, ya. Yang ditangkap itu adalah polisi telah mendeteksi adanya perbuatan tindak pidana sebelumnya, gitu ya. Ini harus dijelaskan nih. Oke? Nah, kemudian saya detailkan lagi. Nah, kalau kenapa kemudian Matel bekerja? Ini kendaraan bukan di tangan debitur lagi. Karena berdasarkan peraturan OJK, penagihan, pengambilan barang atau termasuk penagihan recovery itu harus di rumah atau di kantor. Itu sudah nggak ada barangnya. Yang ada kemudian di jalan dan di pihak ketiga. Iya. Bukan debitur utamanya ya, sudah orang debiturnya lain. juga nakal. Debitur harusnya dipidana. Mengapa perusahaan-perusahaan jasa keuangan tidak mau melakukan pendekatan hukum? Biayanya mahal. Ya. Kalau dia lapor polisi, belum tentu dia selesai 1 tahun untuk satu kendaraan. Ini kan problem. Iya, iya. Kalau dia mau eksekusi lewat pengadilan berdasarkan putusan putusan pengadilan, perkaranya berlarut-larut. Iya. Tidak bisa dalam bentuk parate eksekusi. Putusan MK ini menjadi problematik di tengah bisnis jasa keuangan, ya. Iya. Di tengah bisnis jasa keuangan. Iya. Jadi ini menjadi tameng bagi debitur-debitur nakal untuk kemudian melawan perusahaan pembiayaan Untuk menghindar dari tanggung jawab menghindari ya. tanggung jawab. Iya. Ini adalah praktek buruk. Kebetulan saja petir anggotanya banyak Iya, profesinya Matel makanya begitu saya kan? minta Matel atau polisi- debt collector? Debt Matel collector ini- sebetulnya. Debt collector tadi kan? yang Sosiologis. disampaikan Bang Sugeng, ini kelebihan orang itu. Kelebihan orang ini mendeteksi Kendaraan. motor-motor atau kendaraannya menunggak ini dalam kecepatan yang tinggi pun bisa Iya, kan dideteksi. sambil bergerak itu kan, Iya, sambil jalan. makanya disebut Dia debt collector. Matel, tapi sebenarnya debt collector karena collector. fungsinya juga menagih juga Menagih. atau menarik kembali jaminan fidusial. Iya, iya, Jadi iya. sebenarnya itu kelebihan sehingga disebut mata elang karena Iya, matanya iya. setajam elang. Iya, iya. Dengan kecepatan Ada kendaraan nggak? itu nih. Ada nggak simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara debt collector yang dibina atau anggota Anda yang berprofesi sebagai Matel dengan polisi-polisi atau kepolisian ya sebagai institusi, kalaupun tadi istilahnya adalah Anda mitra kerja untuk jaga Jakarta gitu kan, tapi di balik layar mungkin ada main-main begitu menyangkut Pengki-pengki lagi. ya begitulah maksudnya. Maksudnya gimana? Ya saya nggak tahu apakah ada saling membagi keuntungan antara Matel kemudian dengan oknum Koordinasi polisi gitu. bisa. Kalau koordinasi kalau ya. itu saya no comment lah. kalau Nggak, menurut maksudnya saya. pengalaman di lapangan membantu anggota Anda itu mereka mungkin saja niatnya baik tapi kena dalam kondisi tertentu, tekanan atau apa, ada nggak? Sejauh ini sih saya belum menemukan seperti itu. Nanti kita berbicara terlalu keluar, dianggapnya bahwa kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Nah, jadi kalau untuk ada sinergi antara Matel dengan kepolisian, Ya oknum Matel sama oknum polisi lah ya.
Ya. Secara institusi petir tidak ada. Tidak ada, Tidak tidak ada ada. Secara institusi sih tidak ada. Kerjasamanya adalah sama-sama jaga Jakarta begitu ya? Iya, jadi kalau untuk organisasi itu ya kami ya juga sama-sama terlibat aktif dengan Polri untuk menjaga kenyamanan Ya, Jakarta. kalau diundang ke kepolisian misalnya, diundang ke Polda gitu, apa yang dilakukan kepolisian kepada Anda dan teman-teman dari Petir? Diajak bicara, diedukasi, atau disampaikan sesuatu penyuluhan tentang hukum dan sebagainya, atau apa? Atau bicara tentang bagi hasil misalnya? Oh enggak, pada umumnya sih ya mungkin ya, seperti kemarin kita diundang itu bahwa berdasarkan hasil intelijensi dari kepolisian bahwa ada kemungkinan timbul konflik-konflik seperti ini sehingga kita diundang untuk masing-masing organisasi ini mengontrol aktivitas anggotanya. Oh, bagus supaya- dong ya kalau begitu Iya. kan? Makanya tadi saya bilang bahwa kalau untuk petirnya ya bersinergi dengan Oke. Polri. Baik, kita rehat lagi ya. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni The Kaiser masih berbincang dengan 4 panelis kita. Saya sebenarnya lebih mikir bagaimana nasibnya Mbak Heni dan teman-teman lain yang berusaha di situ. Ya kan, langkah selanjutnya apa yang akan Anda lakukan? Recovery tapi nggak bisa dagang lagi, belum tentu juga waktunya cepat untuk di tempat yang sama gitu kan. Mengembalikan investasi alat-alat yang sudah rusak itu, apa langkah konkret yang mau dilakukan secepatnya? Kebetulan memang kan sudah ada juga berita dan mungkin sudah ada apa ya namanya simbolis dari pihak Polda juga yang memberikan santunan memang. Tapi Anda itu- dapat? Iya, kami terdampak dapat, tapi kan dibagi dengan sekian yang ada gitu kan. Mungkin masih diinventarisir juga masalah tersebut. Jadi mungkin hanya itu dulu sementara yang mungkin kami mendapat support dari Polda. Kami ucapkan terima kasih banyak. Saya secara pribadi ya, tidak mewakili siapa-siapa sebagai korban. Ucapan kepada apresiasi kepada pihak kepolisian yang cukup bertindak cepat, memberikan support kepada kami. Itu kami apresiasi dan untuk berikutnya langkah ke depannya, saya jujur belum tahu sih bagaimana gitu. Gubernur atau dari balai kota mungkin apakah sudah datang ke situ memberikan bantuan atau berbicara dengan para korban? Kalau untuk respon mungkin sudah, tapi mungkin yang lebih mengetahui itu adalah kembali pihak koordinator. Kalau kami kan hanya kembali lagi ya hanya menerima apa yang namanya santunan itu sekali lagi tidak bisa menjadi suatu tolak ukur ya bahwa oh ini bisa apa enggak, apa sesuai apa tidak. Cuma yang jelas kami masih menunggu saja mungkin dari diri kami pribadi mungkin mengumpulkan dana untuk menyelesaikan segala macam yang internal kami dan mungkin kalaupun mencari juga ya masih butuh waktu lah itu. Selain polisi, apa ada pihak dari instansi pemerintah, baik provinsi atau pusat misalnya yang datang menghubungi yang terdampak ini? Sempat ada yang menghubungi mungkin Dari? di pihak koordinator tuh mungkin seperti kayak UMKM sama ada pihak UMKM juga yang mau beri support katanya mau memberi UMKM support. atau Kementerian UMKM? Oh Kementerian UMKM katanya Kementerian. mau memberikan support ya tapi kepada pihak paguyuban sih, maksudnya pihak koordinator yang lebih paham. Kalau saya tuh kurang tahu karena kan ini kadang namanya berita tuh suka kembali lagi ya ada digoreng. Kadang saya juga nggak minta menuntut apapun tapi dibilangnya saya menuntut padahal kami pun sebenarnya posisi yang Tapi tidak menuntut tahu juga berhak Ya nggak apa-apa. heeh. Karena begini, Punya hak juga, kan? korban itu berhak mendapatkan pemulihan ya, pemulihan ekonomi kah, pemulihan keadilan kah, itu berhak menuntut. Dan siapa yang bertanggung jawab ya dalam hal ini ya? Ini kalau kita kembali kepada mekanisme yang namanya hukum pidana ya yang membakar tentunya ada Pelakunya. proses pidana. Tapi apakah itu menyelesaikan? Enggak juga ya. Karena juga tidak pulih juga ini. Iya. Nah, oleh karena itu yang penting di sini pemulihan kerugian ekonomi. Pemulihan kerugian ekonomi tadi sudah dikatakan ya oleh Bang Nefton ya akan ada pengumpulan. Kemudian tindakan proaktif Polda ya. Polda kan nggak bertanggung jawab sebetulnya terhadap pemulihan bantuan, dia membantu. Iya. Nah, yang sekarang ini sebetulnya tanggung jawab pemerintah kota ya. Karena konsep negara kan bagaimana warga yang punya kemampuan mandiri
untuk menopang ekonominya, itu sebetulnya membantu ekonomi negara. Nah itu topang dengan anggaran daripada pemerintah kota, gitu loh. Dalam hal ini DKI. Pemprov Jakarta ya. Pemprov Jakarta, karena Pemprov Jakarta kan punya anggarannya besar. Tapi kan pasti pendekatannya legal, formal. Artinya ketika korban itu dibantu harus ada dasar hukumnya. Dia punya KTP Jakarta, dia warga Jakarta. Oh, enggak Dia begitu. menempati posisi di lahan yang Enggak begitu. legal misalnya. Enggak begitu dong. Ini adalah korban. pendatang. Oh, banyak pendatang pula loh Pak. Ada yang mungkin cuman kayak, mohon maaf Pak ya, izin saya potong. Ada juga di situ korban yang mungkin tinggal sisa baju di badan, dia merantau dari Sumatera. Itu habis. Iya, ini Jadi, pemenuhan darurat lah posisinya. pemulihan kesejahteraan. Iya. Konsep negara itu adalah memulihkan ya pemenuhan hak-hak dasar. Pendekatannya bukan administratif. Bukan administratif. Administratif itu cuma tata kelola. Ada satu lagi Pak, sebentar. Anda sendiri ketika berinvestasi itu apakah modal sendiri, tabungan atau ambil pinjaman di lembaga perbankan atau pembiayaan? Kalau saya pribadi memang ada beberapa plafon, terutama dari duit pribadi dan juga berjoin dengan teman. Lalu ada juga dari perbankan juga. Artinya itu masih dalam masa tenor kewajiban. Masih tenor kewajiban Berapa juga. tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nah, mungkin itu yang prioritas perlu dibantu kali ya. Atau mungkin ada apa istilahnya kalau Perbankan itu ada restrukturisasi. ya kan? Iya. Karena ini kan korban kan. Betul. Salah satunya Perlu perbankan. itu nggak kira-kira yang dibutuhkan? Kalau untuk saya mungkin itu akan kami tempuh ya kalau mungkin nanti sesuai dengan jalurnya. Tapi mungkin kalau saya ini mewakili untuk yang lain-lainnya mungkin tidak mengetahui dengan sistem seperti ini itu yang mungkin harus lebih Banknya dipikirkan. pemerintah atau bank swasta? Saya ada di bank pemerintah sih. Nah, Mas kalau Sugeng, bank coba pemerintah konsepnya kan kembali kepada tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak-hak dasar ya. Apalagi hak atas bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa membebani negara ya, orang-orang UMKM ini. Oleh karena itu bank wajib menurut saya memberikan restrukturisasi. Ya, wajib, dan saya harap melalui acara Merah Putih ini didengar, mereka kemudian menyiapkan itu ya. Debitur-debitur ini kemudian dilakukan komunikasi. Ya, ini kan pengecualian ya. Pengecualian. Ini Bukan korban. Iya, korban, bukan kemudian nanti unter yang lain minta. Oh enggak. Iya. Ini adalah kondisi yang namanya kedaruratan. Jangan sampai dia dianggap melakukan apa seperti yang dicari-cari oleh debt collectornya bank gitu kan. Iya, Malah dia nanti korban jadi lain. korban bertingkat Berkali-kali, gitu loh ya, iya, berkali-kali double korban Oke, double tapi itu victim. memungkinkan. Oh sangat dong ya. Oke, nah, ada ini- mekanisme di perbankan. Ini ada harapan ya, tapi saya Ya. dengar juga tadi Bang Nefton dan teman-teman juga sedang berusaha untuk memberikan bantuan ya kepada korban ya. Bentuk bantuannya apa? Donasi, pinjaman, modal atau uang korahiman atau apa kira-kira? Mungkin kalau kami sebut mau disebut korahiman tidak layak lah. Nah, tapi mungkin bentuk rasa prihatin kami, Bersimpati ya. bersimpati yang ternyata ya dugaan awal kami bahwa meninggalnya 2 saudara kami itu adalah ada keterlibatan dengan warga sekitar di situ. Tetapi kemudian fakta berbalik dan ternyata ini masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Sehingga kami berpikir kami punya kewajiban moral. Semampu kami akan secara bersama-sama anggota PTIR siapa yang mau turut berkontribusi. Nah, seberapa yang kami dapat kami akan menyerahkan ke pihak-pihak yang terdampak dari kerusuhan Ya, kemarin. ini kan awalnya Anda menduga bahwa masyarakat berperan sampai Ya. membuat kehilangan nyawa anggota Anda. Ya. Gitu kan? Tapi sekarang Anda mau membantu pihak-pihak masyarakat termasuk korban dalam bentuk dana. Iya, betul. Kenapa Anda mau? Ya karena kami melihatnya begini, itu di masyarakat yang karena saya sering juga ada di situ. Kadang saya lewat situ, saya mampir makan di situ Oke. dan saya lihat mereka di situ sudah lama Ya. di situ dan mata pencarian mereka adalah dengan cara berjualan di situ. Nah, kembali lagi bahwa itu terjadi itu karena respon spontanitas. Spontan. Nah, karena Oke. melihat 2 saudara kami ini dibantai seperti binatang hanya gara-gara 1 motor. Ya, Satu ya. motor itu, kalau motor itu dia itu masih belum lunas, tidak ada BPKB, nilai jualnya paling 2-3 juta, tetapi Ya. 2 nyawa Nyawa melayang itu, hanya dengan 1 motor yang tidak ada nilainya. Nah, Ya. itu
reaksi spontanitas sehingga saudara-saudara kami yang pedagang di situ juga mengalami dampak ya. yang Jadi perlu sebenarnya dibantu juga. tidak harus mereka tanggung dampak Oke, itu. baik Bang. Saya curiga atau saya khawatir, Mas Reza, kejadian Kalibata kemarin malah bisa jadi merupakan puncak dari banyak hal kekecewaan yang dialami masyarakat, kemudian itu menjadi momentum. Sekaligus closing statement dari Anda dan semuanya untuk mengakhiri diskusi kita. Silakan. Sekarang saya justru ingin bicara tentang lokasi pembakaran. Kalibata. Ya, saya teringat ada teori namanya broken window theory, teori jendela retak atau teori jendela pecah. Teori ini ingin mengatakan kalau di suatu lingkungan itu ada lubang yang tidak kunjung diperbaiki, maka warga sekitar yang pada dasarnya orang-orang baik itu akan bisa menjelma bandit, preman, pencoleng, Ya. dan pelaku-pelaku anarkis. Yang ingin saya katakan adalah betapa pentingnya pemerintah Kota Jakarta sesegera mungkin melakukan pembenahan di lokasi kebakaran itu. Agar tidak ditangkap oleh masyarakat ada lubang kecil, ada area yang vakum dari hukum, tidak ada ketertiban di situ, kepastian hidup tidak ada di situ, sehingga lagi-lagi memancing warga sekitar untuk kemudian melakukan perbuatan onar serupa. Oke, harus cepat ya. Cepat dalam pengertian, kalau saya membayangkan proses penuntasan suatu kasus itu harus memenuhi 4 indikator. Ya. Tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Kita perlu menakar dalam masalah yang menurut saya pelik ini, seberapa banyak indikator yang berhasil direalisasikan oleh negara. Oke, Pak Sugeng, closing statement. Ini bukan hanya problem hukum ya. Rangkaian peristiwa ini menjadi satu faktor yang harus dinilai tanggung jawab negara atau pemerintah untuk memulihkan. Oleh karena itu yang paling penting adalah pemulihan korban. Ya, korban ya, untuk bisa berusaha kembali. Ya, untuk bisa berusaha kembali. Tempat tersebut karena saya tahu dari dulu memang buat tempat usaha, dipulihkan buat tempat usaha. Jangan karena sudah terbakar kemudian malah dilarang. Ya. Dipulihkan sebagai tempat usaha, karena saya ini juga berdagang di jalanan dulu ya. Saya paham benar ya kondisinya. Kemudian ya proses hukum silakan berjalan, pemulihan terhadap yang korban menjadi usaha ini bisa dipulihkan. Ya, jadi begitu. Ya, oke. Bang Nefton, apa yang Anda mau sampaikan kepada kepolisian atau mungkin kepada masyarakat yang mungkin awalnya Anda menduga ikut partisipasi sehingga anggota Anda kehilangan nyawa? Iya, saya mau menyampaikan permohonan maaf kami dari organisasi petir kepada saudara-saudara kami yang menggantungkan hidupnya di lokasi kejadian terbunuhnya 2 saudara kami itu. Kami sadar betul bahwa saudara-saudara kami ini terdampak dari kerusuhan itu. Nah, kami juga punya maksud dan niat baik untuk kami berkontribusi walaupun tidak banyak, tetapi minimal kami meringankan atau turut prihatin atas peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kami. Kemudian ya mungkin ini saya melihatnya bahwa ini persoalan antara debt collector dengan debitur ini tidak akan pernah selesai. Karena sampai sekarang ini belum ada, menurut saya belum ada solusinya. Debt collector dengan kebenaran hukumnya yaitu undang-undang fidusia, sementara debitur nakal pegangannya adalah PMK, sehingga ini tidak akan pernah, peristiwa seperti ini tidak akan terhenti ketika negara tidak turun tangan untuk mencari solusi. Bagaimana memberikan rasa keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Jadi negara harus turun tangan ya? Negara harus turun tangan. Baik, Mbak Heni, terakhir apa yang mau Anda sampaikan? Sebelumnya mungkin saya tadi belum sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak petir yang sudah mau bersimpati atas, kita bilangnya tragedi dan musibah ya. Sehingga saya juga tidak bisa meminta kepada pihak siapapun untuk
secara pribadi untuk bertanggung jawab ya terhadap diri saya dan mungkin yang lainnya. Dan saya juga turut berbelasungkawa terhadap kejadian yang menimpa saudara kami. Kebetulan saya juga orang dari Indonesia Timur dan om saya juga Om Charles Jimmy Kawengian tuh masih saudara yang juga bagian dari petir, pengurusan petir. Jadi kami juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan dan mungkin ya kita sama-sama saudara, sesama itu kita harus baiklah ke depannya sama Indonesia juga. Saudara sebangsa dan Ya, sebangsa dan Orang setanah semua air. bersaudara. Betul, itu yang ingin dari kami adalah ini semua baik-baik aja dan juga ke depan semoga nanti tidak ada hal-hal yang ada ya seperti kayak pengancaman yang saya terima juga melalui media sosial itu juga cukup mengkhawatirkan, tapi karena saya yakin juga udah berbicara dengan Om, mudah-mudahan ke depannya saya aman-aman saja ya Om ya. Oke. Gitu. Yang lebih penting lagi Anda juga bisa pulih kembali dan melanjutkan usaha ya. Ya itu yang kami inginkan. Secara kan ada juga beberapa pedagang yang mungkin masih traumatis dan juga warga ya, bukan hanya pedagang di situ. Dan juga kami berharap bisa ke depan lebih baik dan ya semuanya sama-sama mendapatkan yang terbaik lah ke depannya kalau dari kami sih. Oke, terima kasih Mbak Heni, Bang Nefton, terima kasih, Mas Reza, terima kasih, Pak Sugeng juga terima kasih. Sama-sama. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Terima kasih, saya Doni The Gezer, sampai jumpa. Merdeka! Ragam